Saudara, apa yang membuat berbeda Daud dan Saul? Yang paling kentara dari dua pribadi ini adalah respon. Kenapa Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, padahal latar belakangnya tidak ada baik-baiknya? Kenapa Saul yang awalnya berkenan kepada Tuhan, kemudian di akhir hidupnya dia ditolak, di akhir dari jabatannya dia ditolak? Cuma satu alasannya, karena respon. Ada respon yang berbeda dari dua pribadi ini. Saul dan Daud memiliki respon yang berbeda terhadap satu masalah yang dihadapi, yang diizinkan Tuhan atas dia. Coba kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat Saul. Saul ketika Israel membutuhkan raja, dia satu-satunya orang yang dipilih oleh orang Yahudi dan Allah berkenan untuk itu. Tapi satu kesalahan dia, satu respon yang salah dari dia menyebabkan dia kehilangan jabatannya. Suatu kali Israel ingin berperang, pasukan orang Kanaan sudah berkumpul untuk menyerbu dan orang Israel juga sudah siap-siap. Saul memimpin pasukan. Nah, menurut hukum Taurat dan tradisi orang Yahudi adalah sebelum berperang maka harus ada korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, orang yang pantas, orang yang punya hak untuk mempersembahkan korban adalah imam. Saul panik karena orang Kanaan sudah menyerbu, orang Israel yang bersama Saul juga panik. Mereka bilang sama Saul, sudah kamu aja bakar, kita sebentar lagi dibunuh, kita sebentar lagi diserang, tapi kita belum persembahkan korban. Karena didesak oleh orang Yahudi, didesak oleh pasukan Israel, Saul kemudian mengambil inisiatif untuk mempersembahkan korban. Tujuannya supaya mereka nggak kalah, mereka minta petunjuk Tuhan. Sikap Saul ini sebenarnya tidak salah. Saul tahu bahwa tanpa korban mereka akan kalah, tanpa Tuhan mereka akan kalah. Dia mendengar juga semua apa yang disampaikan oleh orang Israel, orang takut, orang cemas, orang khawatir. Tapi kesalahan dia adalah dia melakukan apa yang bukan menjadi hak dia. Sudah menjadi hak imam untuk mempersembahkan korban, bukan seorang raja, bukan Saul yang punya tugas. Walaupun dia benar dengan alasan-alasan apapun, tapi apa yang dia lakukan, respon dia terhadap keadaan itu salah. Walaupun alasan dia benar, walaupun cara dia benar, walaupun keinginan dia mulia, tapi respon dia terhadap keadaan itu sendiri salah. Keadaan itu memang sulit buat dia, keadaan itu susah buat orang Yahudi. Tanpa korban, mereka tidak akan menang. Tanpa meminta petunjuk Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa menolong Tuhan, mereka pasti akan kalah. Tapi respon dia terhadap keadaan itu yang salah. Bukan hak dia untuk mempersembahkan korban bakaran. Ketika dia mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu ditolak. Jabatan rajamu ditolak. Apalagi respon Saul yang kedua, dia tidak meminta maaf untuk itu, tapi dia bilang orang Yahudi yang desak saya begini-begini. Dia punya banyak alasan. Saudara, Saul yang awalnya benar punya alasan benar, keadaan itu memaksa dia untuk mengambil keputusan dan semua alasan yang dipakai itu benar, tapi respon dia salah. Dia mengambil hak orang lain untuk alasan keadaan dia, untuk alasan kebutuhan dia, untuk alasan persoalan dia hadapi. Dia melakukan apa yang bukan menjadi hak dia. Dan yang kedua, ketika dia salah, dia tidak pernah mengakui di hadapan Tuhan. Pada akhirnya apa? Dia ditolak jabatannya, diambil jabatannya dari dia. Berbeda dengan Daud. Daud salah di awal. Dia bersinah dengan Batseba. Kemudian dia merekayasa pembunuhan atas Uria, suami Batseba. Kesalahan dia sebelumnya, dia juga pernah menghitung pasukan dan Tuhan marah. Tapi waktu ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, melalui sebuah perumpamaan, apa yang Daud lakukan? Daud mengakui dosanya. Dia mengakui bahwa dia bersalah. Bahkan pengakuan dosa itu ditulis dalam sebuah bentuk mazmur yang kita juga ada di Alkitab. Diucapkan di depan umum kesalahan Daud. Daud ketika dia berdosa, berapapun banyak dosa yang dilakukan, ketika Tuhan tegur dia menyerah, dia minta ampun. Dia mengaku dosa, minta ampun. Itu sebabnya Tuhan berkenan. Dia salah di awal, tapi respon dia terhadap Tuhan benar. Karena itu Tuhan menghargai respon itu. Pada akhirnya Alkitab berkata, dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, masalah boleh datang silih berganti, persoalan boleh datang silih berganti. Keadaan bisa memaksa kita untuk mengambil keputusan apapun. Tapi saya mau sampaikan hari ini, jangan menggunakan cara yang bukan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, jangan pakai alasan itu untuk kita mengambil keputusan yang salah, untuk kita berbuat sesuatu yang salah, untuk kita melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tetap fokus pada Tuhan, responi Tuhan secara benar.
Kalau kita salah, kita minta ampun. Kalau kita salah, kita akui dosa. Tuhan sanggup memulihkan.